adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang di rumah, juga kakak-kakak semuanya, hari ini sangat senang sekali bisa menyapa adik-adik di rumah. Iya, betul. Nah, tapi hari ini ada yang beda. Ada Kak. Ada yang beda. Biasanya kita ibadahnya hari apa? Hari Minggu. Tapi hari ini Hari Kamis. hari Kamis. Ada apa ya? Wah, ternyata hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Nah adik-adik, karena hari ini adalah ibadah yang sangat istimewa, pasti ditemani sama mama, Betul. ditemani sama papa, Wah. sama kakak-kakak dan adik-adik semua, Rame juga sekali. tante-tante. Ya, sukacita ya. Iya, Betul. karena itu mari kita sama-sama mengangkat satu pujian kita yang berkata, dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya tepuk tangan di rumah. Masih belum semangat, sekali lagi dong. Ya, semuanya siap-siap. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, sekarang kita mau melihat gerakannya. Kita sama-sama ya. Ini bersama dengan kakak-kakak modeling. Semuanya sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo rangkum temannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi adik-adik, semangat. Yesus. Kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, Dari kapan? sekarang dan selamanya. Amin. Dalam Yesus Kapan? kita bersaudara. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagu kita ya. Lagunya adalah Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita menang bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk, mari bangkit berdiri semua yang di rumah. Yang kalian senyumnya, tepuk tangannya juga. Ku menang, semuanya sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Semuanya luar biasa.
Adik-adik, saat ini mari kita menyembah Tuhan. Tadi kita sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini saatnya kita mau menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa banyaknya kasih Tuhan dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi apakah kita sudah memberikan diri kita untuk Tuhan saat ini? Mari kita selidiki hati kita dengan sepenuh jiwa kita. Mari kita berikan hati kita benar-benar diperiksa oleh Tuhan. Apakah hati kita benar-benar sudah memuliakan nama Tuhan? Adik-adik, mari kita angkat satu pujian kita yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku, ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Dari awal dengan sungguh-sungguh aku janji kepada Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh yang di rumah, kita menyembah Tuhan dalam sikap berdoa. Sekali lagi adik-adik, awal pujiannya bagi Tuhan. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu Dan menilai hidup kami Tuhan. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
saatnya kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami bersyukur kembali untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, seminggu lamanya Tuhan Yesus telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk duka cita yang Tuhan beri bagi kami. Bapa, di hari ini sekalipun kami Tuhan di rumah masing-masing, kami ingin duduk menyembah Tuhan Yesus. Kami rindu persekutu dengan Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu di siang hari ini. Ya Bapa, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami hari ini di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir dalam hati kami, sehingga Tuhan kami dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam ibadah kami di hari ini. Bapa Surgawi, ini kehidupan kami. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, ini kehidupan kami, ini ibadah kami. Kami akan memulainya dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah menyembah Tuhan Yesus tadi ya, dan juga sudah berdoa. Nah, sekarang Kak Peri juga kakak semuanya, kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan lewat lagu pujian kita yang berkata, Sana surga yang mulia. Yuk semuanya tepuk tangan sama-sama. Masih duduk dulu ya Kak, biar kita ingatkan dulu lagunya. Sana surga yang mulia. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, beban dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah. Bukanlah usaha, bukanlah usaha atau upahmu. Surga itu hadiah. Oke, semuanya mari bangkit berdiri. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya kan? Oke, semuanya tepuk tangan. Mari bangkit berdiri semuanya. Kita lihat Ya. gerakannya sama-sama. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, beban dan tangisan hilanglah. Sana surga yang Surga itu hadiah. surga itu hadiah, anugerah dari Allah. Bukanlah usaha atau upahmu. Surga itu hadiah. Sekali lagi ya Bang, lagunya. Tepuk tangan semuanya. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, beban dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah. Bukanlah usaha atau upahmu. Surga itu hadiah. Surga itu hadiah. Surga itu hadiah. Ya, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Adik-adik, masih ada semangat lagi untuk memuji Tuhan? Amin. Nah, karena kita penuh dengan sukacita hari ini, Betul sekali. kita angkat satu pujian kita yang berkata, Tuhan Tuhan Yesus baik. Yuk semuanya tepuk tangan semuanya yang di rumah. Iya, kita sekali semuanya. Tuhan Yesus baik, dia baik, dia baik. Tuhan Yesus baik, dia baik buat saya. Tuhan Yesus
Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak kutinggalkan sendiri, sehari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Nah adik-adik, sekarang kebetulan lagu ini ada gerakannya ya Bang Ope ya. Untuk itu mari kita sama-sama bangkit berdiri, dan kakak-kakak akan membuat gerakannya. Buat tepuk tangan semua sama-sama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Iya, adik-adik semuanya yang di rumah, kita sedang memuji Tuhan, sedang melompat-lompat tadi sama Tuhan Yesus. Bapak Yesus sukacita ya. Sekarang adik-adik di rumah, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Coba yang di rumah, Alkitabnya semua dikeluarin dulu. Dikeluarin ya. Setelah kita akan mendengar firman Tuhan, siapkan hatinya. Kita mau menyembah Tuhan ya, selalu lagu pujian kita yang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Engkau dan bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami untuk bisa mendengarkan dengan baik, sehingga nantinya kami bisa menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami mendengarkan cerita Alkitab hari ini, di dalam nama Yesus kami memohon kepadamu, biarlah segala kuasa yang tidak berasal dari Engkau, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ibu percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat, sekalipun Ibu Pendeta tidak bisa melihat adik-adik secara fisik. Tetapi Ibu Pendeta boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita sampai pada detik ini. Oleh karena itu, adik-adik yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab, firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, yang menjadi judul cerita kita hari ini adalah Yesus pergi untuk kembali. Sama-sama sebut bersama dengan Ibu Pendeta. Yesus pergi untuk kembali. Adik-adik yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak bahwa sebenarnya hari ini adalah hari Kamis. Tetapi seluruh orang percaya, semua yang percaya kepada Yesus memperingati, merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dia telah naik ke sorga dan seluruh umat Kristen merayakannya, memperingatinya. Adik-adik yang kami kasihi dalam Kristus Yesus,
setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia menampakkan diri ke Maria, dan masih banyak orang-orang yang lain adik-adik. Apa tujuan Yesus menampakkan diri? Tujuannya adalah dia ingin supaya ada saksi yang membuktikan bahwa dia benar-benar telah bangkit dan dia telah hidup. Jadi kalau dia tidak menampakkan diri, tidak ada yang tahu adik-adik. Bisa saja orang berkata, itu bohong. Gak mungkin lah Yesus bangkit. Gak mungkin Yesus hidup. Tetapi Yesus telah menampakkan diri dan banyak orang yang melihat, makanya kita menjadi percaya. 40 hari adik-adik, dia menampakkan diri kepada orang banyak saat itu. Dan setelah 40 hari, Yesus memanggil murid-muridnya, dia mengajak murid-murid datang ke sebuah tempat. Ada sebuah tempat yang bernama Bukit Zaitun. Dan di bukit itu adik-adik, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Hai kalian murid-muridku, kalian tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu pesan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik di Bukit Zaitun saat itu. Lalu murid-muridnya pun mengangguk-ngangguk. Walaupun mereka sebenarnya tidak mengerti adik-adik. Mereka tidak tahu apa yang Yesus katakan. Dan sambil mendengarkan apa yang Yesus katakan, maka tiba-tiba adik-adik Yesus terangkat ke sorga. Pelan-pelan dia naik ke atas. Lalu awan menutupi dia dan dia menghilang adik-adik. Murid-murid menjadi bingung. Mereka melihat ke atas. Di mana Yesus tadi? Di mana dia? Ketika mereka merasa bingung, takut, cemas, di mana Yesus? Tiba-tiba adik-adik, datanglah 2 orang yang berpakaian putih. Mereka berdiri di samping murid-murid, lalu mereka berkata, "Hai kamu orang Galilea, siapakah yang kamu lihat? Yesus yang terangkat ke sorga itu, dia akan kembali dengan cara yang sama. Pergilah ke Yerusalem sebagaimana yang telah dia katakan kepadamu." Lalu adik-adik, walaupun dalam keadaan bingung, dalam keadaan terheran-heran, dalam keadaan tidak mengerti, murid-murid itu pun akhirnya pergi ke Yerusalem dan menunggu Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada mereka. Adik-adik yang Ibu Pendeta kasihi dalam Kristus Yesus, ini adalah sebuah peristiwa yang menggembirakan. Walaupun mungkin sebenarnya kita sedih. Mengapa sedih? Karena Yesus pergi adik-adik. Bagaimana kalau misalnya orang tua kita, orang yang paling kita kasihi, yang paling kita sayangi, tiba-tiba pergi, menghilang. Kita pasti sedih kan adik-adik. Kita tidak akan merayakan, kita tidak akan bersuka cita. Tetapi justru kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke sorga justru mengajak kita untuk bersuka cita, mengajak kita untuk bersyukur. Mengapa adik-adik? Jawabannya ini, karena Yesus tidak mau melihat kita menjadi anak-anak yang manja. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik kalau murid-muridnya itu jadi bergantung kepadanya. Ya selama Tuhan Yesus ada di dunia adik-adik, apa-apa mereka selalu mengandalkan Yesus, selalu mencari Yesus. Ada penyakit cari Yesus,
Mereka hanya beriman, mereka hanya percaya karena melihat Yesus. Nah, karena Yesus naik ke sorga, maka Yesus mau setiap murid-murid, bahkan setiap kita adik-adik, termasuk saya dan semua adik-adik mau supaya kita percaya kepada Yesus walaupun kita tidak melihat Dia. Sama seperti minggu lalu, cerita kita waktu hari Minggu adalah percaya walau tidak melihat. Iya, makanya Yesus mengirimkan, Dia mengutus, Dia menjanjikan Roh Kudus yang selalu menemani setiap orang yang percaya. Yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus naik ke sorga karena apa? Dia ingin mempersiapkan tempat bagi kita. Tempat apa Bu Pendeta? Ini tempatku, ini rumahku. Mungkin adik-adik bertanya seperti itu. Mungkin ada di antara adik-adik yang sedang mendengarkan cerita ini berkata, Ibu Pendeta ini bagaimana? Ini rumahku besar sekali, cantik sekali. Ini tempatku. Tempat apa lagi yang akan disediakan Tuhan Yesus? Tempat apa lagi yang akan diberikan Tuhan Yesus? Adik-adik, tempat kita bukanlah di dunia ini. Tempat kita adalah di tempat yang telah disediakan oleh Yesus. Makanya kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, firman Tuhan berkata, aku mau di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Luar biasa adik-adik. Jadi tempat kita bukan di sini. Mungkin saat ini kita punya rumah, tapi nanti adik-adik, rumah itu akan habis, rumah itu akan tidak ada lagi ketika Yesus datang kembali. Kalau kita mati, ya mungkin kita akan dikubur, kita dibawa di kuburan. Dan itu bukan tempat kita. Kenapa? Karena kita nanti akan mendapatkan tempat yang indah, tempat di mana Yesus ada, yaitu apa? Surga. Itulah tempat kita nantinya. Jadi Yesus itu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga adik-adik, mengapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga karena Dia anak Allah adik-adik. Memang betul, Yesus itu manusia. Dia sama seperti kita. Ketika Dia ada di dunia, Dia bisa merasakan sedih, Dia bisa merasakan marah, Dia merasakan kecewa, Dia merasakan lapar. Tetapi adik-adik, kita juga harus melihat bahwa Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia juga adalah anak Allah. Tempatnya bukan di dunia ini, makanya Dia harus kembali kepada Bapa. Dia harus kembali kepada Allah yang telah mengutus Dia. Adik-adik yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Jadi gak boleh sedih lagi ya. Kalau hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, sekalipun Dia tidak ada di samping kita, tapi kita tidak boleh sedih. Kita harus bersuka cita. Mengapa adik-adik? Karena iman percaya kita tidak sia-sia adik-adik. Kita punya pengharapan. Sekalipun mungkin tempat di dunia ini jelek, tidak menjamin apa-apa adik-adik. Kita sering sekali mendapatkan banyak masalah. Tetapi nanti kalau kita bersama dengan Yesus, semua akan menyenangkan. Itu sebabnya adik-adik, mungkin melalui perayaan kenaikan Yesus pada hari ini, Ibu mau mengajak setiap kita untuk melihat apa sebenarnya sikap yang harus kita lakukan seraya mempersiapkan kedatangan Yesus kembali untuk menjemput kita. Yang perlu kita lakukan adik-adik, marilah kita hidup seolah-olah Yesus masih ada di samping kita. Ibu Pendeta kasih contoh. Kalau misalnya papa mama ada di rumah,
Biasanya anak sekolah minggu itu rajin sekali. Kalau dibilang papanya, mamanya, "He Nogu, sapu lantai beres, oke. He Nogu, cuci piring aman. He Nogu, belajar, oke." Rajin sekali, nurut. Tapi tiba-tiba dibilang papanya, mamanya, "He Nogu, papa mama mau pergi sebentar ke pasar. Kalian jangan ribut, jangan bertengkar, cuci piring, sapu lantai, bekerja kalian ya." Biasanya anak-anak bilang apa? "Oke ma." Tapi setelah orang tuanya pergi, apa yang terjadi? Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak bertengkar lah, lantai tidak disapu lah, piring tidak dicuci lah. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Sekalipun Yesus tidak ada bersama dengan kita secara fisik adik-adik, tetapi kita bisa merasakan secara iman kita bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Dia melihat apa yang kita kerjakan, itu sebabnya berikan yang terbaik. Sekalipun Yesus tidak melihat kau, dia tidak mempelototi mata melihat kamu, kerjakan, belajar sungguh-sungguh, jadi anak yang baik, nurut perintah orang tua, jangan nakal. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan Yesus menjemput kita kembali. Adik-adik, kalau Yesus menjemput kita kembali, dia akan membawa kita ke sorga. Kalau kita percaya kepadanya dan kalau kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Tapi kalau kita nakal adik-adik, dia datang memang, tetapi bukan untuk menjemput kita, tapi memberikan kita, membawa kita ke neraka. Jadi hati-hati adik-adik, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, kita harus memberi yang terbaik kepadanya. Hari ini Yesus naik ke sorga, kita tidak perlu sedih, tetapi kita bersyukur dan bersuka cita. Itu sebabnya adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 2b. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat 2b. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kita bersama-sama, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan, perdengarkan kepada kami. Ternyata Tuhan, kami tidak perlu sedih karena Engkau telah naik ke sorga. Tetapi kami justru bersyukur, kami bersuka cita, kami gembira bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kami. Kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Ya Tuhan Yesus, ajar kami dimanapun kami berada. Dan seperti apapun aktivitas kami, biarlah kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami selalu memberi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Ya, adik-adik semuanya, sekarang kita akan menyebutkan ayat hafalan kita dan seperti biasanya kita menggunakan gerakan. Nah, ayat hafalan kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 2b. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat 2b. Kita sebutkan secara bersama-sama dari natsnya ya. 1, 2, 3, ya. Yohanes pasal 14 ayat 2b. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, mudah kan adik-adik? Ya, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Yohanes pasal 14 ayat 2b. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kita yang berkata, ada Yesus di hidupku. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di pergumulanku. Ku takkan takut berjalan sendiri, ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di setiap rencanaku. Ku takkan takut berjalan sendiri, ku tahu Yesus selalu bersamaku. Seperti yang kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau hidup seperti mau-Mu, seperti yang kau inginkan, Yesusku. Sungguh-sungguh dalam sikap berdoa semuanya, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah ini dan setiap kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan Yesus lewat lagu pujiannya. Sekali lagi dari awal kita menyembah Tuhan. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di pergumulanku. Ku takkan takut berjalan sendiri, ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di setiap rencanaku. Ku takkan takut berjalan sendiri, ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ku mau hidup seperti mau-Mu, seperti yang kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau
Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang boleh terlaksana pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah kami, sekalipun kami dipisahkan oleh ruang dan tempat, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan telah menyatukan kami, sehingga kami dapat bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu di sorga, di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, segala kelemahan kami di dalam melaksanakan ibadah pada hari ini, dengan segenap hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau membaharui kehidupan kami dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, yang sudah mengikuti dan melaksanakan ibadah pada saat ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati pertumbuhan mereka, baik secara jasmani maupun rohani, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Secara khusus Tuhan, dalam kondisi dan situasi saat ini, di mana anak-anak-Mu harus banyak berdiam di rumah, biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita, hilangkan rasa jenuh, hilangkan rasa bosan. Tetapi biarlah anak-anak sekolah minggu boleh memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Apapun penyakit mereka, dalam nama Yesus hamba-Mu memohon, Engkau menjamah, Engkau melawat Tuhan, sehingga penyakit itu boleh disembuhkan. Mereka sehat kembali dan beraktivitas seperti biasa. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh orang tua dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan, dalam situasi yang sekarang ini, ada banyak orang tua yang mengalami kesulitan-kesulitan secara finansial ekonomi. Tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu. Sekalipun mungkin kami tidak bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu secara langsung, tetapi kami percaya bahwa dimanapun mereka berada saat ini, Engkau juga memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Bapa, memohon belas kasihan-Mu untuk situasi yang sedang dihadapi dunia saat ini, yaitu virus COVID-19 yang sedang mewabah dan merajalela di seluruh dunia. Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya kami memohon kepadamu, Engkau kiranya yang memutuskan mata rantai virus ini ya Tuhan, sehingga kami boleh seperti sedia kala, boleh melaksanakan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami, baik pemimpin kami secara agama, pemimpin kami secara pemerintah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka juga boleh mengambil keputusan-keputusan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.